Gak hanya dari provinsi, ini di beberapa dinas yang nangani. Karena yang setahu saya di Provinsi Jawa Timur ini leading sektornya adalah BPBD. BPBD ya, satgasnya, satgas ya, bukan? Bahkan yang menangani ketika ada bantuan ini mereka yang turun. Dinas Sosial Provinsi ini hanya nyetor data. Leading sektor hanya di BPBD. Ini yang saya ketahui selama ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika awal-awal kita diskusi dulu tentang Perpu dan Perpres itu, kita kan punya asumsi yang nggak jauh beda atau sedikit berbeda lah ada, bahwa dana penanganan COVID setelah direfocusing ini larinya kemana? Iya kan? Ya. Apakah ke satu rekening yang dibentuk di luar rekeningnya OPD, OPD di luar SKPD dan ya. OPD ya. Kemudian numpuk di situ di Satgas, kemudian kepala daerah menentukan ini buat ini sekian, nanti yang menyerahkan ini dinasnya terkait. Nggak ada yang tahu. Yang saya ketahui di Provinsi Jawa Timur, bahkan mungkin di tiap kabupaten ini ternyata masing-masing OPD yang nempel di masing-masing OPD. Betul. Meskipun itu semua nomenklaturnya adalah penanganan COVID semua. Betul. Nah, ya saya itu dulu sempat kita bicarakan membentuk satgas itu apa maksudnya? Ya. Kalau memang satgas itu dibentuk sebagai instansi negara untuk menanggulangi masalah COVID, mestinya ini kan juga didukung oleh anggaran-anggaran. Ya. Mestinya satgas ini punya rekening sendiri, tak gitu kan? Harusnya gitu, kan ada SK-nya. Ternyata kenyataannya kan nggak begitu. Ada di OPD masing-masing. Pemprov juga kabupaten kota nggak begitu kan? Betul. Bahkan kalau di Bangkalan Nah ini yang saya bilang tadi tidak terkontrol. Dinas pendidikan juga nangani COVID. Betul. Untuk di Bangkalan. Bahkan terakhir yang Takmilia juga malah digeruduk pakai dana COVID juga kan? Iya. Nah, ternyata gitu. Sekarang lagi viral pemotongan BOP. Betul. Entah benar atau tidak. Itu juga semua dalam rumpun COVID kan. COVID. Artinya pemirsa, COVID ini memang betul-betul luar biasa memakai keuangan negara di semua sektor, dari pesantren sampai ke pendidikan dan macamnya itu punya sektor masing-masing dalam penanganan COVID, termasuk di pendidikan itu ada sebetulnya ada bantuan kuota. Iya. Dipakai apa enggak itu? Nah ini gimana cara anunya ini ha? Kalau orang-orang aktivis anti korupsi, peluang dan potensi untuk digelapkan kan sangat mungkin. Lah ini kan useless. Ya kan, nggak ada manfaat. Kalau saya menilai nggak ada manfaat. Karena itu triliunan itu. Lah ya, ini vendor menyiapkan kartu. Kartu ini kemudian pasti ada pihak ketiga. Itu kan, entah langsung ke PT Telkomselnya, PT XLindo atau semacam provider itu, termasuk yang terus ada lagi lah yang GSM itu. Ini kan bisa ada pihak lain yang kemudian ngambil ke provider, atau provider langsung menjadi yang menyiapkan barang. Ini tentunya bicara dengan Kementerian Pendidikan kan. Ya. Di drop lah itu ke semua sekolah. Logika saya gitu kan. Ini menteri dibilang cerdas, katanya cerdas gitu kan, dibilang nggak cerdas. Tapi kok melakukan hal yang seperti ini? Kalau dia cerdas sebenarnya, kenapa nggak kemudian optimalkan itu Telkom, ya, atau perusahaan yang lain yang menyediakan layanan komunikasi? Siapkan saja kemudian di sekolah itu atau di lingkungan masyarakat, di desa-desa yang bisa akses internet yang cakupannya lebih luas. WiFi maksudnya? Iya. Pak Matur. Itu kan dinas pendidikan dan kebetulan memang bukan dinas pendidikan itu kebetulan memang mitranya Pak Matur kan. Untuk Komisi E kalau dalam tingkat Jawa Timur. Pak Matur melihatnya ini sangat potensial untuk disalahgunakan kan, artinya seperti apa yang dilakukan oleh Mensos itu seperti itu bisa dilakukan, apalagi macam masalah ini. Bisa dilakukan karena peluangnya sangat besar. Sangat besar. Masalah kemudian itu dilakukan atau tidak, kita kembalikan ke pemegang kebijakan di ranah itu. Nah, maksudnya potensi penyalahgunaan, potensi untuk menggelapkan program ini COVID yang ditangani oleh pendidikan ini dengan yang di Bansos. Ya, ini kan lebih besar menurut saya, Pak Matur. Betul. Lebih besar kan, Pak Matur? Lebih besar anggaran itu.
orang yang meneliti, orang yang mengawasi itu tidak banyak yang tahu kan? Betul. Tidak banyak yang tahu. Nah, saya mengatakan begini, dikatakan useless itu tidak begitu bermanfaat. Kenapa? Apakah dengan kartu tadi yang ada isi kuota ini kemudian betul nyampe ke siswa semua, kemudian digunakan pakai HP-nya? Mereka ini sekarang sudah punya kartu sendiri, gitu kan? Kenapa nggak kemudian kalau memang ini mau benar-benar terkontrol, siswa itu loh suruh nyetor nomor HP itu yang kemudian ini akan terisi secara otomatis gitu loh. Ngapain pengadaan kartu lagi yang kemudian ini hanya jangan-jangan sudah ada sistem semacam itu? Enggak kan? Enggak. Saya sendiri nggak dapat informasi itu. Yang kami temukan ketika monitoring ke beberapa sekolah, mereka dikasih kartu dengan isi kuota. Berarti kan kartu baru. Kartu baru gitu ya. Gitu. Berarti itu ada relasi bisnis dengan provider gitu. Iya, betul. Dan itu juga potensial untuk gratifitas dan macamnya karena kewenangan gitu ya. Potensi. Semuanya begitu. Oke, Pak Matur, itu di pendidikan. Sekarang di kesehatan. Pembelanjaan alat kesehatan, APD, alat rapid dan macamnya itu tidak semua orang tahu. Ya. Beda dengan bansos. Bansos itu kan lebih nyata kan sebetulnya, lebih nyata programnya. Karena barangnya langsung. Iya. Kalau yang di sini sementara anggarannya kan lebih banyak di sini sebetulnya. Betul. Bagaimana pembelanjaan rapid, bagaimana pembelanjaan alat-alat kesehatan APD dan macamnya waktu awal-awal sampai sekarang ini sebetulnya meskipun banyak orangnya meskipun banyak orang yang dengar tapi lebih banyak orang yang tidak tahu tentang masalah persoalan ini karena orang-orang tertentu yang tahu. Jadi begini, Pak Aliman. Pertanyaannya begini. Dalam konteks ini Pak Matur yakin juga nggak bahwa ini berjalan lurus-lurus saja? Ya sekali lagi naluri saya tidak bilang lurus. Tidak. Artinya begini, kita ini hampir semua negara ya karena COVID-19 ini kan baru. Meskipun kita pernah mengalami pandemi dengan virus yang nggak jauh mematikan sebenarnya dari yang kayak flu burung segala macam itu kan. Nah ini sampai detik ini saya belum menemukan ya, bukan tidak, angka kematian yang murni karena COVID betul ini sangat kecil. Ya karena memang Pak Matur bukan dokter. Loh, kita kan membaca laporan. Jadi setiap data yang kita terima ini kan rata-rata ketika ditanyakan ke dokter, Mama ini punya penyakit bawaan. Komorbid gitu ya? Iya, jadi bukan kemudian ini kena COVID meninggal gitu kan, enggak. Kalau iya kemarin kayak katakan ada bupati yang di Bondowoso, Mama, dia kena COVID dan ada penyakit bawaan sebelumnya. Pak Matur ingin mengatakan bahwa ada sebetulnya operasi senyap dari para mafia dari mafia kesehatan ini bahwa memang betul-betul nyata ada covidisasi. Ya kalau awal-awal gini, saya untuk menyatakan bahwa ini gerakan atau perbuatan mafia di dunia kesehatan saya belum punya data itu. Tapi dengan analisa kita bahwa kita ini sebenarnya negara ini kan kebingungan mengatasi COVID, ya. Akhirnya kita bagaimana preventifnya, kuratifnya bagaimana, pencegahnya bagaimana. Ini kan tidak ada satu panduan semacam modul yang jelas, ya kan? Yang ada kita ini diminta pakai masker. Kemudian kita diminta untuk menjaga social distancing, itu kan. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasinya sama-sama berikhtiar, karena tidak ada modul yang baku tentang itu. Lagi-lagi ya potensial juga ya untuk bagaimana karena memang anggarannya ada untuk penanganan tentang masalah pasien COVID, tentang masalah rapid dan segala macamnya itu semua bisa saja hanya secara tidak administrasi. Artinya untuk bagaimana bisa untuk mencairkan anggaran yang memang disediakan oleh negara kan selesai di penganggaran kemudian direalisasikan dan secara administrasi SPJ-nya ada selesai di situ, tapi kenyataannya banyak tidak menutup kemungkinan tidak ada. Perlu dipertanyakan. Ini perlu dicatat bahwa anggapan yang sanrasan yang sering terjadi dulu, yang sering kita dengar ada covidisasi dan macamnya itu potensinya memang ada. Meskipun itu tidak ada bukti dari kita karena memang ada keterbatasan kemampuan masyarakat secara umum untuk membuktikan itu, tapi menurut Pak Dewan ini covidisasi itu sangat mungkin dan sangat potensial untuk dilakukan. Loh, dari awal kan kita memang sudah mengalami kan, iya. Paniknya luar biasa, orang datang ke rumah sakit
dengan pengen kontrol kemudian di rapid tiba-tiba kemudian kadang tanpa itu pun sudah divonis ini kena COVID. Sangat banyak itu datanya berseliweran gitu kan. Nah, saya pribadi akan percaya bahwa dana COVID ini aman-aman saja ketika semua instansi sudah membuka secara transparan, anggaran saya sekian, saya belanjakan sekian dan kami serahkan di sana. Nah, ini saya bisa lah percaya. Nah, itu belum. Nah, mana ada? Nah, maksudnya kalau ke publik memang tidak, tapi untuk ke dewan belum, karena ini kan anggaran mau tutup. Kan kita pakai anggaran 2020. Nah, baru nanti ketika pembahasan KPJ gubernur atau di kabupaten ya bupati, nah ayo dewan masyarakat tanyakan itu. Kalau itu yang diinginkan oleh Pak Matur sebetulnya tinggal mendorong. Sekarang ini ada Permendagri 70 kalau nggak salah. 70 SIPD. Iya. Betul. Kenapa itu nggak didorong, Pak Matur? Itu, nah ini kita bahas lain waktu. Iya. SIPD ini kayaknya. Menarik itu sistem informasi pemerintah daerah. Pembangunan daerah. Itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas di kesempatan yang berbeda. Enggak, kalau memang itu yang dijadikan salah satu solusi oleh Pak Matur, menurut saya tinggal itu didorong untuk diaplikasikan. Oh iya. Itu maksudnya. Terus yang selanjutnya gini Pak Matur. Itu di dunia kesehatannya. Iya. Jadi potensialnya lebih besar daripada yang di Minsos dan segala macam. Pak Matur dengar nggak bahwa akhir-akhir ini di Sampang, di Bangkalan dan di mana-mana tentang masalah pendistribusian BOP. Oh iya. Ada yang bilang ini dipotong dan ada yang juga mengatakan ini membantah dan macamnya. Pak Matur melihat ini gimana tanggapan Pak Matur sebagai anggota Komisi E? Ini sesuatu yang naib bagi saya. Naib dalam artian begini. Ini kan terjadi di Kementerian Agama. Kemenak. Kemenak ini punya struktur di bawahnya, tetap namanya Kemenak. Semuanya berubah Kemenak sekarang. Oh gitu. Semua Kemenak provinsi, Kemenak kabupaten. Depaknya udah nggak dipakai. Ini yang harus saya luruskan. Nah, saya sejak rame di Sampang, bahkan di Bangkalan sempat rame juga, ya kan? Di Belega katanya. Ya, ini saya coba untuk mencari tahu apa sebenarnya makhluk FKDT ini, gitu kan? Ternyata ini kan di luar strukturnya. Dia ini hanya forum komunikasi diniyah takmiliyah, tapi terstruktur mereka memang. Sampai kecamatan dia memang. Ya. Nah, saya kemarin sangat menyayangkan di forum yang sama ini ada sebuah pengakuan gitu kan, bahwa dari anggaran BOP yang turun ke diniyah takmiliyah ini ada anggaran yang disisihkan untuk APD. Kan terkait COVID ini. Iya. APD kan. Nah, ini diakui secara terang benderang mereka yang merekomendasikan ke pihak ketiga. Ya. Itu kan 3.500.000. Betul. Ini nggak boleh, Pak. Menurut dari Ketua FKDT itu sudah artinya yang penting itu tidak menuju kepada siapa. Ada enam katanya ada enam rekanan gitu ya. 6 rekanan. Terserah madrasah yang mau membelanjakan BOP tentang masalah alat kesehatan itu kepada salah satu mereka. Ya, saya sebenarnya kemarin terpancing untuk mencari juknisnya karena sering disebutkan itu juknis. Gitu ya. Kenapa juknis itu nggak pernah diupload di websitenya FKDT sendiri? Saya kemarin sempat buka itu dan di situ ada banyak aktivitas memang dan pengakuan Ketua FKDT Jawa Timur bahwa mereka yang kemudian meng-SK-kan pencairan bukan meng-SK-kan. Nah, FKDT Jawa Timur yang mengusulkan program itu. Nah, yang saya pahami entah itu sudah terklarifikasi di forum itu, sekarang saya nggak tuntas kemarin. Jadi yang pertama itu memang SK-nya sana. Setelah ribut baru termin keduanya itu Kemenak. Nah, gini ceritanya kalau itu Pak Matur, ini masih dalam urusan COVID. Karena yang diceritakannya adalah tentang masalah anggaran dana COVID. Kalau menurut pengakuan dan juga penjelasan dari Ketua FKDT Jawa Timur di forum ini di Surun Sandasan, pada awalnya memang Kemenak itu kerjasama dengan FKDT. Ya. Yang mengusulkan semua ini sebetulnya adalah memang FKDT ya, Kemenak provinsi dan Kemenak kabupaten kota tidak ikut-ikut masalah ini. Ya. Makanya karena ini butuh cepat karena urusan masalah COVID gitu kan. Kemenak mempercayakan kepada FKDT
FKDT, SK pencairan, proses pencairan tahap pertama memang memakai turun kepada FKDT. Iya. Nah, itu ke apa namanya yang dijelaskan oleh ketua. Terus yang kedua, dalam pelaksanaan itu FKDT dengan kesepakatannya minta kepada penerima, penerima ini untuk membelanjakan 3.500.000 kepada salah satu dari 6 rekanan. Nah, itu pun saya waktu itu kejar gitu ya. Dia tidak wajib hukumnya, hanya mengarahkan. Saya itu coba kemarin Pak Ketua FKDT itu tunjukkan ke Juknis. Poin itu saja. Ada 6 vendor katakan atau 6 yang pihak ketiga yang tampakkan saja apa ini urusan uangnya rakyat. Ya. Kan lebih clear di situ sebenarnya. Jadi begini, kalau anggaran ini diterima oleh saya 15 juta, saya punya lembaga tadi ya. 10 juta. 10 juta ya. 10 juta umpama, saya terima. Yang penting kan saya belanjakan. Mau belanja di mana pun boleh. Kan gitu, barangnya ada. Ya. Seharusnya kan gitu. Mestinya begitu, cuma kan ini FKDT, namanya FKDT. Oh iya, silakan. Forum gitu. Artinya menjadi tidak salah juga ketika ini ada vendor, ini ada rekanan yang bisa untuk menyediakan alat-alat sebagaimana program itu kan. Cuman gitu. setelah kita telusurin di bawah, beda lagi yang terjadi. Gimana? Mereka yang menerima ini juga nggak tahu dari awalnya bagaimana, tiba-tiba kami sudah keluar data menerima bantuan sekian dan harus belanja, bahkan tidak hanya 3,5 juta ternyata prakteknya di bawah. Nah, itu juga diakui. Ini saya melihatnya Ketua FKDT Jawa Timur itu jujur. Jadi dia bilang kesepakatan FKDT semacam itu. Cuma kenyataan di bawah saya mendengar bahkan juga ada oknum dari anggota FKDT yang juga memanfaatkan itu. Bahkan terjadi saling klaim antara FKDT dengan Dewan. Ini hasil saya, kan gitu. Iya. Ini hasil saya, ini yang mengajukan saya. Justru itu yang menjadi titik tekan dari Ketua FKDT Jawa Timur bahwa sebelumnya itu tidak ada yang ikut-ikut untuk pengusulan ini, hanya FKDT. Iya, gitu. Kemenak daerah pun tidak ikut-ikut. Makanya untuk pencarian tahap pertama itu adalah diserahkan SK pencariannya kepada FKDT karena gaduh, karena ada pengeklaiman karena tidak semuanya kepada FKDT, kan justru terjadi pengeklaiman di bawah. Nyari nyamah gitu. Istrinya klaim itu kan nyari nyamah. Ini loh saya. Ini salah, ini saya. Ini yang lewat DPR, ada yang segala macamnya. Dan itu nggak benar seharusnya. Mestinya begitu ya. Ya, apa gunanya Kemenak Pusat ini punya kaki tangan di kabupaten yang mengatur pendaftaran diniyah takmiliyah ini dengan piagamnya siapa? Masa FKDT? Kemenak Kabupaten kan? Yang mengeluarkan ini punya piagam. Ini kan ceritanya kan urusan pandemi COVID. Ya nggak bisa dong, urusan data ngapain ngambil dari pihak luar? Ini negara. Ya karena memang awalnya FKDT ini kan yang dianggap oleh Kemenak Pusat mungkin yang lebih siap untuk itu. Waduh, ini yang salah lagi nih. Lembaga resmi, struktur di bawahnya yang punya data, kemudian dianggap tidak valid datanya dan pakai punyanya forum lain mana ini. Kalau saya tidak ada masalah, artinya FKDT ini baik tujuannya membantu, memperjuangkan. Ya kembali kepada persoalan tadi. Artinya pemotongan ini juga bagian dari korupsi kan. Iya dong. Ini saya dorong ini kalau ada lembaga yang mau melaporkan saya tunggu. Bahkan akhir-akhir ini tadi atau kemarin tadi malam ya muncul dalam salah satu akun setelah diserahkan kalau dulunya ke FKDT SK pencairan, sekarang ke Kemenak daerah beralih lagi ke Kemenak. Itu semakin gaduh. Semakin gaduh, bahkan begini. Dan ada cerita yang awalnya diklaim oleh FKDT yang satu adalah justru pemotongannya 2 kali katanya. Ada yang ini, ada yang ini. Ya ini luar biasa ini. Dan anehnya kemudian ancaman yang saya dengar ke pihak penerima ini kalau bersuara nanti bisa dihapus dari daftar penerima. Ini tidak boleh lah kayak gini. Praktek yang bukan ini. Betul. Orang-orang yang bekerja di madrasah, orang-orang yang bekerja di takmili, orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga agama, sebetulnya itu memang harus bertitik tumpu pada sebuah keikhlasan dan ketulusan. Mau diancam tidak dikasih dan tidak. Karena memang orientasinya untuk ini kan pahala.
Justru dari dulu saya bilang bantuan pemerintah kepada lembaga pendidikan ini ibarat dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam. Di satu sisi membantu proses pencerdasan bangsa melalui lembaga swasta, di satu sisi dia memberi peluang untuk terjadi hal-hal yang seperti itu. Menurut saya mestinya ya penerimaan dan semacamnya itu ya nggak usah takut kalau diancam begitu kan gitu kan. Mereka ikhlas beramal kok. Iya, kan makanya itu. Mau jangan-jangan dan dewan-dewan itu sering begitu makanya. Kalau Pak Matur enggak ya? Ngancam-ngancam gitu. Nanti mau gelem gitu barangkali orang. Buat apa ngancam? Gitu ya. Buat apa ngancam? Ini masih 1 tahun Pak Matur. Jangan-jangan nanti tahun ketiga, keempat, kelimanya begitu juga. Mohon doanya biar saya tetap istiqomah. Ini pemirsa, ini bicara tentang masalah penggunaan dari dana COVID. Ternyata dari pusat Pak Matur sampai ke daerah, sampai di lembaga pendidikan, di lembaga kesehatan, dan dari Dinsos dan lain-lainnya, semuanya sama dengan yang terjadi pengelolaan di pusat gitu ya. Dan potensinya justru lebih besar dari sini, dari pusat gitu kan. Betul. Karena kalau Pak Matur melihat yang terjadi itu sebetulnya tidak ada di hulu, di hilir pun juga masalah. Iya. Kalau yang Pak Kemensos ini kan hulu ini. Hulunya. Di distribusinya ini bisa saja barangnya kapang, bisa dikurangi dan gitu Pak Matur. Iya. Itu semua masih belum terungkap itu. Belum terungkap. Pak Matur mau yakin itu terjadi kan? Naluri saya mengatakan begitu. Justru mungkin dari data yang ada tidak sampai semua dan gitu Pak Matur. Iya. Ya inilah kita fakta di Provinsi Jawa Timur ini nanti akan saya kejar tetap ketika disampaikan pertanggungjawaban gubernur untuk APBD 2020. Dana sekian triliun ini 3,8. Ini gimana? Gitu kan? Siapa yang membelanjakan, kemudian siapa yang mendistribusikan, lokasinya di mana, ini harus clear. Pak Matur kok masih mau nanya itu sekarang, kan lambat sebagai dewan begitu Pak Matur. Loh, ini kan on proses semuanya. Oh gitu. Kita nggak boleh. Kalau dulu Pak Matur kan detail-detail dulu. Sekarang kok lambat-lambat. Nah, sistem itu ada mekanismenya, Bu. Oh gitu ya. Itu harus sejak dulu sistem itu ada mekanismenya. Jadi kalau saya teriak-teriak sebelum ada pertanggungjawaban juga nanti dibilang saya over. Lah justru bentuk antisipasinya kita sudah sampaikan di rapat paripurna, saya sudah minta ini harus clear. Pemirsa, ternyata sudah. Oke, kesimpulannya sudah bisa kita dengarkan dari beliau bahwa korupsi yang terjadi di pusat tidak menutup kemungkinan dan justru potensi lebih besar terjadi di Pemprov dan juga di kabupaten kota seluruh Indonesia karena skemanya sama, alurnya sama, aturannya sama dan lainnya sama semua. Cuma menurut Pak Matur ya belum apa saja gitu ya. Oke Pak Matur, silakan barangkali mau ada hal yang ingin dititik tekankan kepada publik Jawa Timur dan juga yang terjangkau oleh channel Sandasan. Silakan sampaikan Pak Matur. Baik, ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya mengingat hari ini adalah Hari Anti Korupsi Dunia. Oh iya, sekarang ya. Iya. Nah, jadi 9 Desember. Saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi dan kepada rekan sejawat atau pejabat-pejabat publik di negara ini, mari kita bekerja sesuai dengan amanah undang-undang. Artinya hak kita ambil, ya bukan hak kita jangan. Karena ini urusan mental sebenarnya. Peluang dengan sistem negara kita yang masih belum menganut transparansi ini sangat besar peluangnya untuk melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang anti korupsi. Nah, ajakan saya atau himbauan saya, mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita, hak kita ayo kita ambil, yang haknya rakyat jangan coba disentuh. Masyarakat mungkin tidak tahu, tapi malaikat dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sangat tahu dengan skenario yang kita lakukan dan itu pasti ada dampaknya. Cepat atau lambat ini hanya urusan waktu. Semoga kita semua terlindungi dari perbuatan yang tidak terpuji ini. Itu salam anti korupsi dari saya Matur Husairi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, makasih Pak Matur atas kesempatannya karena hari ini yang bisa karena kebetulan hari ini adalah libur, kebetulan hari ini pilkada serentak dan juga hari ini adalah kebetulan juga bersamaan dengan Hari Anti Korupsi dan dunia.
tepat sekali saya mengundang beliau hari ini, meskipun itu tidak ada rencana sebelumnya, tapi Allah menggatuk-gatukkan waktu ini kita ya. di hari yang sangat luar biasa ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi perhatian pada semua pihak, baik di pusat, khususnya di Pemprov dan juga Kabupaten Kota Jawa Timur, untuk jangan main-main dengan urusan bansos, jangan main-main dengan anggaran COVID. Karena meskipun ada banyak orang yang mengatakan bahwa ini ada imunitas di Perpres 20 di pasal 27-nya, Perpres 1 tahun 2000 di pasal 27-nya, ini semua jelas KPK sudah membuktikan Pak Menteri sudah ditangkap dan di-OTT. Demikian. Hukum mati atau tidak, ini jawabannya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.